warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lis Utami. Saya adalah guru produktif akuntansi di SMK Pembangunan Prasoejaya. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK UNICEF. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning pada materi menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bu. Yuk, mana semangatnya? Semangat pagi. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, jadi untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih, Reno. Kemudian untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Pak Aini, Pak Tolong. Terima kasih, silakan semuanya duduk. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ini masih banyak yang kosong. Coba dicek kembali. Siapa tahu ada temannya. Oh, ada, Bu. Masih kurang? Ada. Ada, Bu. Oh, ada. Siapa? Feby, Bu. Feby kemana? Feby kemana? Sakit. Siapa lagi? Bu. Izin. Siapa lagi? Ya. Dia sudah balik. 3 hari sakit ya, Bu. Sering ya nggak masuk ya? Iya, Bu. Siapa lagi? Yani. Tuh banyak ternyata yang nggak masuk hari ini ya. Iya, Bu. Jadi kalian itu harus selalu semangat di dalam belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Ingat, hidup tidak pernah berhenti untuk mengajarkan. Kemudian, untuk kegiatan kita hari ini, kita akan melanjutkan materi yang baru, yaitu tentang menyusun laporan keuangan. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, coba siapa yang masih ingat tentang materi pertemuan sebelumnya? Yuk, siapa? Oke, silakan Vina. Menyusun kertas kerja, bagus sekali Vina. Nah, kemudian apa sih fungsi dari kertas kerja? Ya, siapa yang tahu? Oke, silakan Reno. Sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Bagus sekali. Kemudian di dalam kertas kerja, bagaimana caranya untuk mengisi kolom yang terdapat pada laporan laba rugi dan neraca? Ayo, siapa yang tahu? Yuk, angkat tangannya. Oke, silakan Titin. Pada kolom laba rugi diisi dengan akun nominal yaitu pendapatan dan beban. Sedangkan di dalam kolom neraca diisi dengan akun yang meliputi aset yang lintas dan lainnya. Oke, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu buat teman-teman. Nah, artinya tadi malam anak-anak ibu sudah siap untuk belajar, betul? Iya, alhamdulillah. Nah, jadi adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian diharapkan mampu menganalisis akun-akun yang terkait di dalam penyusunan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas pada perusahaan jasa dengan benar. Kemudian kalian diharapkan mampu untuk menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas,
laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas pada perusahaan jasa dengan baik dan benar. Siap semuanya? Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi tentang laporan keuangan, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Ibu mau mengetahui sejauh mana kemampuan kalian di dalam memahami materi laporan keuangan. So, ini minta tolong dibagikan. Pilihlah jawaban yang paling benar. Oke, makasih. Bercanda sama diri sendiri ya. Bisa? Gak apa-apa. Nah, selanjutnya untuk memberikan gambaran pengetahuan yang lebih mendalam tentang penyusunan laporan keuangan, Ibu akan tampilkan sebuah video pembelajaran. Silahkan kalian amati, kemudian kalian catat informasi-informasi penting yang kalian dapatkan. Siap? Kali ini kita akan membuat magnet laporan keuangan. Kakak masih ditemani sama Kak Awaldes karena dia sekali bisa membuat laporan keuangan, teman-teman. Halo teman-teman, pasti teman-teman juga pengen belajar membuat laporan keuangan, Kak. Langsung kita mulai saja ya Kak Awaldes. Siapkan buku dan pena ya teman-teman. Kita membuat laporan keuangan laba rugi, Kak. Nah, berdasarkan tayangan video tadi, informasi-informasi apa yang kalian dapatkan? Yuk, oke, silakan Kartika. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka hasilnya laba. Dan juga sebaliknya, jika beban lebih besar dari pendapatan, maka hasilnya rugi. Iya, bagus sekali. Kemudian ada lagi? Silakan. Unsur-unsur dari laporan perubahan ekuitas meliputi modal awal, laba rugi, dan risk. Adapun rumus untuk menghitung modal aktif. Jika laba, modal aktif sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurang return. Dan jika rugi, modal aktif sama dengan modal awal dikurang rugi ditambah return. Bagus sekali. Ada lagi? Silakan Paramita. Unsur-unsur laporan posisi keuangan ada akun real yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Jika menyusun laporannya yaitu menjumlahkan aset di sisi kanan dan menjumlahkan liabilitas dan ekuitas di sisi kiri. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Saya Bu, Oke, silakan Vina. berdasarkan langkah-langkah yang terdapat pada penyusunan laporan arus kas secara tidak langsung, komponen yang ada pada laporan arus kas antara lain yaitu 1. Arus kas kegiatan operasional, 2. Arus kas kegiatan administratif, 3. Arus kas pendanaan. Oke, bagus sekali. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Luar biasa. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan diskusi. Ibu akan bagi kelompoknya seperti biasa secara heterogen. Ada master-masternya ya. Nah, ini Ibu akan tampilkan
kelompoknya. Yang namanya ada nomor 1 berarti dia adalah ketua kelompoknya. Sudah dipisah ketua kelompoknya masing-masing? Nah, selanjutnya tugasnya ketua kelompok membagikan tugas kepada anggotanya masing-masing. Setelah itu baru kalian berdiskusi tentang informasi yang kalian kumpulkan melalui handphone, internet, atau buku yang terdapat di pojok literasi kita. Silakan, boleh sumbernya dari mana saja. Kalian kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Paham? Nah, kemudian Ibu akan bagikan LKPD. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok juga. Ya. Sudah dapat semuanya? Nah, kalau sudah dapat semuanya, setelah kalian melakukan diskusi dan mengumpulkan informasi terkait penyusunan laporan keuangan, kalian kerjakan studi kasus 2. Coba diperiksa terlebih dahulu. Ditambah ya. Oh iya ditambah ini ditambah cuma Modal akhir, nah ini kan laba. Modal awal ditambah dengan laba bersih dikurang dengan triple. Nah, kalau seandainya di sini rugi, berarti modal awal dikurang rugi dikurang triple dapat modal akhir. Begitu. Nah, seandainya tidak ada perubahannya berarti tidak perlu dihitung, Pak Mas dari sini. Oh, kalau nggak ada perubahannya langsung saja modal awal ditambah laba bersih dapat modal akhir. Ini kalau laba, tapi kalau rugi langsung dikurangkan. Modal awal dikurang rugi. Betul sekali kita. Paham? Nah, kalau sudah selesai semuanya, kita lanjutkan ke presentasi. Silakan, siapa yang mau menyajikan hasil diskusinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok ACP akan mempresentasikan tentang laporan laba rugi dan laporan dugaan ekuitas. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban. Dikurangi dengan jadi 47.100.000 dikurang 4 juta dikurang 600.000 hasilnya 51.700.000. Jadi 51.700.000 itu dikurang lagi hasil laba bersihnya tadi dikurang dengan 51.700.000 hasilnya 81.400.000. Dikurangi dengan kenaikan piutang usaha 86.250, kenaikan sewa dibayar di muka 850.000, kenaikan piutang bunga 6 juta, kenaikan piutang sewa 24.100. Semuanya ditambah jadi hasilnya 132.200.000 rupiah. Dikurang 81.400 juta dikurang dengan 132.200.000 hasilnya 50.800 dikurangi dengan pembelian peralatan dekor 60 juta ditambah hasilnya 50.800 ditambah 60 juta hasilnya 110.800.000 dikurangi
dikurang 500 juta dari kas awal, jadi seluruhnya kas akhir tahun 389.200.000. Ada yang mau ditanyakan atau yang berbeda? Ya, silakan. Untuk kelompok lain menanggapi hasil presentasi dari kelompok aset. Untuk laporan arus kasnya, ada yang berbeda? Sama semuanya? Atau ada yang beda? Sama Bu, cuman pengucapan. Kelompok AJP berbeda, silakan. Ya, suaranya nyaringkan biar kedengaran. Jadi kenaikan akumulatif bisa digunakan enggak? Kalau di hasil pekerjaannya 600.000. Kenaikan bangsa 47.100. Jadi yang hasil 60 beda yang tadi berapa hasilnya? Hasil dari itu kan 47.100.000 ditambah berapa 47.100.000. Ini 47.300.000. Nah, yang lain. Untuk kenaikan utang usaha berapa? 47.100. 47.100.000. Kelompok AJP berapa? 47.100. Nah, sama. Kemudian Yang berbeda yang berbeda di mana? atau hasil akhir tahun 2020. Yang berbeda di mana? Hasil akhirnya beda, terus yang 47 juta itu beda. Bedanya di mana? Tadi kita kan 40 juta 100 kan. Iya. Di sini 47 juta 300. Jadi Oh. hasilnya berapa nih? 385 juta 200. Mungkin bisa ditulis gimana? Ada yang hilang sepertinya. Yuk silakan kelompok AJP. Mungkin punya anak Coba. biar ditulis biar enak. Oke, silakan. Yang mana? Ayo. Spidolnya. Nih. Yuk yang lain, perhatikan. Kita koleksi sama-sama. Sekalian nih kita. Ya, ketemu perbedaannya di mana? Judulnya tuh juga. Mana ya? Tulis perbedaannya juga. Perbedaannya. Oh, ya, langsung aja. Yuk, silakan. Coba di sini, ngadep ke sini, Mak. Biar sekalian dicocokkan dengan pekerjaan temannya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau menurut saya setelah dicocokkan dia tidak ada kenaikan utang pegawai. Kenaikan utang pegawainya hilang. Ya, Bu. Jadi punya ASD hanya ada utang kenaikan utang usaha itu 47 juta. Yuk yang di belakang, jangan ngobrol sendiri. Perhatikan temennya yang lagi presentasi, nak. Terus ditambah dengan akumulasi peralatan penjujutan peralatan 600.000. Jadi hasilnya 47 juta 700. Selisihnya dari pekerjaan saya yaitu 4 juta. Selisihnya 4 juta, artinya kenaikan utang pegawai belum masuk ya di kelompok AJP ya? Oh iya, ada ketemu. Penyebab perbedaannya ada di kenaikan utang pegawai. Yang lain bagaimana? Sama dengan pekerjaannya kelompok aset atau dengan kelompok AJP? Aset. Nanti kelompok AJP perbaiki lagi ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita berikan aplaus terlebih dahulu.
masuk 2. Sekarang Ibu minta buatkan seperti apa sih laporan perubahan ekuitas. Ini kan ini hanya menuliskan rumusnya ya. Iya, Bu. Yuk, siapa yang mau coba? Kelompok Baba ya? Baba kaset nih. Oke, silakan. Tadi udah angkat tangan Bu, saya katanya ya. Ya, silakan. Laporan perubahan ekuitasnya. Ini minta tolong dibuatkan ke depan.
Yuk, siapa yang mau bantu? Coba kelompoknya dibantu temannya yang terakhir. Silakan Mika. Dibantu temannya biar cepat selesai. Jadi berdasarkan hasil presentasi tadi, setelah Ibu lihat, kelompok yang paling baik jawabannya, yang hampir sempurna adalah kelompok Asep. Ya, berikan tepuk tangan. Nah, kemudian berdasarkan hasil diskusi tadi, ada benang merah yang harus kita simpulkan. Kita tarik kesimpulan materinya. Yuk, siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Soai. Laporan keuangan adalah dokumen penting berisi data keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Iya, bagus sekali. Ada lagi? Saya Bu. Silakan. Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan yang dalam satu periode digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan yang meliputi laporan keuangan, neraca saldo, perubahan modal, dan penyesuaian neraca setelah disesuaikan. Bagus sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi dapat kita simpulkan bersama bahwa dengan adanya laporan keuangan kita bisa mengetahui kinerja perusahaan. Kita bisa mengetahui posisi keuangan perusahaan dan mengetahui arus kas perusahaan sehingga bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Paham sampai di sini? Nah, kalau sudah paham, selanjutnya Ibu akan memberikan post test. Ibu akan melakukan proses untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang jurnal penutup. Silakan kalian pelajari materinya terlebih dahulu. Sumbernya bisa dari internet, dari buku paket, ataupun dari handout yang Ibu kirimkan di Google Classroom. Paham? Ada pertanyaan? Ya.
terima kasih. Demikian kegiatan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi.